Terima kasih. Saya hanya ingin sedikit melengkapi yang disampaikan oleh Gus Gofur. Saya kira beberapa hal tadi sudah direspon, termasuk apakah Indonesia negara Islam. Saya kira jawaban Gus Gofur sudah sangat jelas. Ada 2 poin barangkali yang ingin saya respon. Yang pertama soal kalau Indonesia itu negara demokrasi, mengapa sejumlah organisasi dilarang? Saya tidak hanya menyebutkan satu ya, tapi sejumlah organisasi dilarang. Jadi begini, yang namanya demokrasi itu memang ada kebebasan untuk menghargai pendapat. Tetapi di dalam negara demokrasi itu juga mengharuskan adanya penegakan hukum. Jadi jangan pernah membayangkan demokrasi dimanapun, di Amerika sekalipun, itu selalu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan penegakan hukum. Tuh. Jadi kalau ada orang mengatakan demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, itu sejak awal lahirnya konsep demokrasi itu enggak ada sebenarnya. Tidak ada konsep demokrasi yang bebas sebebas-bebasnya, itu enggak ada. Karena demokrasi itu selalu diikuti rule of law, penegakan hukum, itu selalu gitu. Nah, penegakan hukumnya di mana? Tergantung bagaimana sebuah negara itu memformulasikan hukum. Itu tergantung bagaimana sebuah negara itu memformulasikan hukum. Nah, di Indonesia terkait dengan tata cara pendirian organisasi itu ada prosedurnya yang diatur di dalam Undang-Undang Ormas. Itu yang di dalam Undang-Undang Ormas itu sudah beberapa kali perubahan, termasuk perubahan yang terakhir itu melalui Perpu nomor 1 tahun 2017 yang kemudian menjadi undang-undang, saya lupa nomornya, tahun 2017 itu menjadi undang-undang baru mengenai Ormas. Yang pertama itu Undang-Undang nomor 5 tahun 85 yang kemudian diperbarui sampai kemudian ada Perpu yang mengatur mengenai Undang-Undang Ormas. Perpu itu mengatur apa tahun 2017 itu? Pada prinsipnya begini, sebuah organisasi itu dia harus tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan. Ya, termasuk organisasi yang mengkampanyekan dasar negara, di luar dasar yang diakui oleh Indonesia. Itulah sebabnya kenapa HTI dilarang, gitu. Tetapi pelarangan HTI bukan berarti HTI kehilangan hak, gitu. Bukan berarti HTI kehilangan hak. Dia boleh men-challenge, menggugat keputusan pemerintah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia tidak puas dengan PT UN, dia bisa mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tidak puas, dia boleh kasasi. Tidak puas, dia boleh PK. Gitu. Itulah mekanisme demokrasi yang diatur. Jadi meskipun kekuasaan itu diambil oleh petugas administratif, tetapi haknya dia ini terjaga. Gitu. Lain dengan negara otoriter. Begitu diputuskan kamu tidak boleh, maka kelompok itu nggak punya hak apa-apa lagi gitu. Tapi kalau di Indonesia dia masih punya hak untuk mengajukan gugatan. Itulah yang ditempuh oleh organisasi semacam HTI. Itu beberapa kali HTI di sidang mengajukan gugatan ke PT UN, kemudian dia puas sampai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sampai ke Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan yang tadi itu, yang disebut Bapak tadi, FPI, itu dia mekanismenya tidak sama dengan pelarangan HTI. Karena FPI itu terkait dengan soal perpanjangan izin. Itu. Nah, waktu perpanjangan izin dia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Karena dia tidak memenuhi, maka secara otomatis organisasinya juga dianggap tidak ada. Itu makanya kemudian kalau HTI tadi dia mengajukan gugatan ke PT UN, tapi kalau FPI enggak, gitu. Tidak ada gugatan terkait dengan
dengan FPI karena memang pemerintah tidak mengeluarkan larangan, tidak ada surat keputusan pelarangan FPI. Tetapi yang ada adalah karena dia tidak mengajukan persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang sehingga organisasinya hilang dengan sendirinya. Itu. Jadi ini bagian dari proses hukum. Dan proses hukum inilah yang dipersyaratkan oleh negara demokrasi. Orang bebas mau ngomong apa saja boleh, gitu. Tetapi ada koridor, ada aturan hukum. Kebebasan kita itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sejak awal demokrasi konsepnya sudah begitu, gitu. Jadi ini yang yang penting untuk kita ketahui tentang bagaimana mekanisme pembubaran organisasi. Kalau dulu memang mekanismenya agak berbeda, Pak. Kalau dengan Undang-Undang tahun 85 itu dia ada peringatan, kemudian diajukan beberapa kali gitu, kemudian diajukan ke pengadilan, kemudian pengadilan yang membubarkan. Setelah perubahan, mekanismenya diubah. Karena izin organisasi itu dianggap sebagai rezim hukum tata negara, hukum administrasi negara, maka dia boleh dicabut dengan menggunakan mekanisme administrasi. Tidak menggunakan mekanisme pengadilan. Nah, kalau ada orang tidak puas dengan mekanisme administrasi, dia boleh mengajukan ke pengadilan. Itu. Nah, itu yang oleh sebagian teman-teman saya, ya aktivis hak asasi manusia, itu ditentang model keputusan seperti itu. Menurut dia, yang paling adil dalam negara demokrasi itu ya yang membubarkan pengadilan. Gitu. Tapi meskipun jalannya agak melingkar, kalau menggunakan mekanisme pengadilan sebagaimana Undang-Undang tahun 85, itu prosesnya lama sekali. Gitu. Tapi kalau menggunakan rezim hukum administrasi negara, negara sebagai pemegang otoritas boleh dia mencabut, begitu keluar surat cabutan, suratnya ini yang bisa diajukan ke pengadilan. Jadi prosedur pengadilannya tetap tidak hilang, cuman mekanismenya aja yang agak beda. Gitu. Tapi prinsip bahwa warga negara bebas, dan kalau dia tidak puas dengan keputusan administrasi negara, dia boleh untuk mengajukan ke pengadilan. Itu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak ada misalnya negara demokrasi kemudian dia bebas orang mau ngomong apa saja. Itu. Termasuk misalnya batasan antara pembatasan yang dilakukan oleh rezim negara demokrasi di Eropa dengan negara di Amerika, itu juga agak beda, gitu. Kalau rezim hukum di Eropa, kalau misalnya ada orang hanya membawa parang, tapi parang itu belum digunakan untuk bacok orang, itu belum bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Tapi kalau di Amerika orang sudah ancaman begini, dia membawa parang, itu sudah bisa dikenakan pidana, gitu. Jadi memang mekanismenya agak berbeda, apalagi kalau yang terkait dengan model hukum hak asasi manusia. Kalau hukum hak asasi manusia agak berbeda lagi. Sama-sama orang membunuh, kalau yang saya membunuh seseorang, itu statusnya bukan pelanggaran hak asasi manusia, tapi kriminal biasa. Tapi kalau yang membunuh itu aparatur negara, polisi misalnya, tentara misalnya, itu statusnya bukan lagi kriminal biasa, sudah masuk dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia. Rezim hukumnya juga berbeda, tata cara untuk bagaimana proses mengadilinya, apakah membunuhnya itu ada perintah dari atasan atau tidak, apakah itu dilakukan secara terstruktur, masif atau tidak, gitu. Itu masuk dalam ranah rezim hak asasi manusia. Hak asasi manusia pun misalnya pelanggaran hak asasi manusia, ada pelanggaran hak asasi manusia biasa, ada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, itu juga beda, gitu. Nah, memang yang kayak gini, mau tidak mau santri juga harus paham prosedur-prosedur hukum seperti ini. Makanya kalau ada santri nanti dia, apakah dia belajar hukum tata negara atau belajar hukum pidana, yang belajar yang serius. Kalau saya belajar pidananya itu hanya hukum pengantar pidana saja, belum pidana beneran, masih pengantar hukum pidana.
Gitu. Apalagi nanti kalau misalnya ada yang ahli hukum tata negara, sekarang ahli hukum tata negara itu sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi ketatanegaraan yang terus berubah. Gitu. Kita mencari orang yang ahli, misalnya kader NU yang ahli, yang bisa menjadi hakim Mahkamah Konstitusi misalnya, itu nggak mudah itu. Tapi kalau misalnya pelan-pelan ada santri yang kemudian belajar hukum tata negara, saya kira akan sangat membantu. Jadi perkembangan fikih ke depan, fikih siasa ke depan, itu sudah harus diintegrasikan dengan perkembangan-perkembangan baru seperti ini. Gitu. Soal Mahkamah Konstitusi itu kalau ditanya fikih siasanya gimana itu? Gimana kita menjelaskan Mahkamah Konstitusi, cara beracara di Mahkamah Konstitusi, apalagi tata urutan peraturan perundang-undangan misalnya, nah, itu kan memang perlu ilmu sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal asumsi dan realitas. Jadi begini Pak, memang sesuatu hal yang sebenarnya keliru, tapi diucapkan terus-menerus, itu bisa seperti benar Pak. Saya itu pernah Gus Gofur, dikelabui orang, saya nyetir mobil, tiba-tiba ada satu orang nyalip mobil saya, kemudian dia bilang ban mobil saya yang belakang kanan itu mau lepas, murnya mau lepas katanya. Saya nggak percaya gitu, saya jalan terus, ada satu orang lagi ngomong begitu nyalip saya. Pak itu baut mobilnya mau lepas orang. Saya masih nggak percaya, wong mobil saya nggak ada oleng, nggak apa gitu. Tapi ada satu orang lagi yang ngomong begitu, saya mulai terpengaruh. Jangan-jangan iya gitu. Akhirnya saya minggir di pinggir jalan, ternyata ini komplotan Pak. Tas saya di mobil itu akhirnya hilang, ada laptopnya, gara-gara orang ngomong berulang-ulang itu, yang kemudian saya terpengaruh. Di dalam realitas sosial juga begitu. Apalagi media sosial sekarang ini ya, suatu kekeliruan, kesalahan yang memang sengaja dibuat dan diucapkan terus-menerus, itu lama-lama dianggap benar. Gitu. Makanya disitulah pentingnya orang memiliki daya tahan terhadap pengaruh-pengaruh media sosial itu tadi. Daya tahan itu bisa muncul dari mana? Yang seperti ini, ya forum-forum seperti ini, itu sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk membangun daya tahan imunitas supaya kader-kader NU itu tidak mudah terprovokasi dengan gerakan-gerakan yang ada di sebelah itu gitu. Antara lain ya. Jadi kalau sekarang misalnya kita harus vaksin supaya daya tahan tubuh kita itu kuat, ini bagian dari proses vaksin itu. Supaya apa? Supaya kita mempunyai daya tahan, mempunyai imunitas, sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh. Karena kalau kita melihat survei Pak, dukungan terhadap Pancasila itu agak ngeri Pak. Dukungan terhadap Pancasila itu mulai tahun 2013 sampai tahun 2018 itu mengalami 10% penurunan. Tahun 2013 pendukung Pancasila di Indonesia itu 85%. Jadi masih ada 15% orang yang mempersoalkan Pancasila. Tapi tahun 2018 itu turun menjadi 75%. Artinya selama 2013 sampai tahun 2018 itu ada penurunan 10%. Nah makanya itu kemudian digenjot supaya orang tidak mudah terprovokasi dengan gerakan-gerakan termasuk yang tadi dibubarkan kemudian menggugat ke PT UN tadi itu. Karena dalam rentang waktu yang lama, mulai tahun 2004 sampai tahun 2014, gerakan ini kan luar biasa, dibiarkan kemana-mana berkeliaran tanpa ada yang menghambat. Itu. Makanya waktu itu NU teriak-teriak, termasuk kalau Bapak Ibu mendengarkan pidatonya Ki Hasyim Muzadi sekitar tahun sebelum beliau lengser, ya, itu beliau mengingatkan, cepat atau lambat, kalau pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap HTI, pasti akan berbenturan dengan Nahdlatul Ulama. Cepat atau lambat, itu. Makanya kemudian sempat terjadi ketegangan, dan kalau Bapak perhatikan, seluruh kelompok yang membuli apapun yang dilakukan oleh NU, itu dari kelompok ini, sampai sekarang.
bukan saja misalnya soal Islam Nusantara misalnya. Kalau Bapak Ibu cek dari mana kelompok yang membuli Islam Nusantara di media sosial, ya dari kelompok ini sebagian besar. Nah sayangnya warga NU yang tidak punya kekebalan tadi itu, ya tidak punya vaksin, ikut membuli, gitu, ikut membuli. Termasuk yang tadi diceritakan oleh Gus Gofur, hasil Basul Masain tahun 2019 tentang status non Muslim, itu NU dibully dan banyak orang NU yang tidak paham dengan apa yang diputuskan oleh Gus Gofur tiba-tiba ikut membuli pimpinan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena tidak punya vaksin, gitu, nggak punya vaksin. Nah itulah sebabnya kenapa forum-forum seperti ini itu dilakukan supaya tadi itu, supaya tidak mudah terprovokasi oleh provokasi-provokasi dari luar yang seolah-olah benar karena diucapkan terus-menerus dan lama-lama kita terpengaruh dengan itu. Itu saya kira itu aja Pak yang bisa saya respon, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.